Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mas Gojn di channel MCN TV. Saat ini saya sedang bersama Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Mukri, salah seorang ketua umum PBNU yang juga sebagai Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Om Masud. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Prof sehat ya? Alhamdulillah. Prof, kita hari ini akan bincang-bincang soal pentingnya pendidikan tinggi, Prof. Oke. Jadi gini, Prof. Biasanya calon mahasiswa itu saat ini sedang mencari-cari perguruan tinggi yang favorit, karena proses seleksi negeri mungkin sedang berlangsung dan yang tidak lulus. Nah, sementara mahasiswa itu sebelum masuk perguruan tinggi sudah menggantungkan cita-cita, nanti akan kerja di mana, mau sebagai apa. Menurut Prof, apa tip-tip untuk bisa masuk perguruan tinggi favorit itu kira-kira seperti apa? Oke, terima kasih Om Masud. Jadi ini menarik sekali dunia pendidikan. Ya, jadi untuk calon mahasiswa baru ini memang biasanya kan ada satu sisi ada keinginan cita-cita sang anak, tapi juga kadang-kadang ada desakan orang tua yang kadang-kadang untuk mensinkronkan itu gimana? Ya, antara orang tua dan anak beda pilihan. Nah, sebenarnya yang seperti ini berdasarkan pengalamannya, sebenarnya setiap anak manusia itu kan punya talenta masing-masing. Jadi antara satu orang dengan orang lain itu beda, meskipun itu satu keluarga. Nah, saya sarankan untuk orang tua biar tidak memaksa anaknya masuk ke jurusan atau prodi yang dia nggak suka atau nggak senang, dipaksa harus masuk situ, kasihan dia. Maka itu kan ada tes psikologi. Ya sebenarnya dites dulu anak itu sebenarnya kemampuannya apa. Ada anak yang memang otak kanan otak kirinya beda, yang cenderung masalah matematik, ilmu yang berkenaan dengan eksak gitu. Tapi ada yang seni dan sosial. Ini kan kalau dites, ikut tes psikologi itu kan sebenarnya bisa diketahui arahnya mana gitu. Jangan sampai anak yang tidak senang matematik, nggak suka sains, nggak suka ilmu dokter, dipaksa orang tuanya harus masuk. Ini kan kasihan. Oleh karena itu, ya mumpung masih ada waktu, ya kan. Ini sebenarnya orang tua itu nggak boleh, ya mengarahkan is okay, menjadi konselor ya mengarahkan, tapi jangan sampai orang tua memaksa anaknya masuk pada prodi tertentu, ya kan, dipaksakan. Kalau memberikan gambaran iyalah orang tua samanya, ini masuk fakultas ini, prodi ini, nanti ke depan seperti apa. Ini kan juga harus tahu, jangan sampai setelah masuk, setelah proses belajar mengajar, proses belajar di dalam sudah berjalan, ternyata kok nggak ini gitu. Banyak ini saya masih menemukan yang seperti itu. Oleh karena itu caranya paling ideal orang tua jangan memaksakan, tapi anak juga tetap harus diberi bimbingan. Ada semacam orang tua atau guru di sekolah itu bisa menjadi semacam konselor. Ya konselor, jangan memaksa. Banyak orang tua karena ingin dulu mungkin dia punya mimpi ingin menjadi apa gini dipaksa anaknya dari awal lah, kamu mau tidak mau harus gini, kalau enggak jangan kuliah. Atau sebaliknya, ada anak yang memang keinginannya sangat berbeda dengan orang tua. Nah, mestinya yang seperti ini kan bisa disinergikan dengan sains ya. Artinya orang itu kan bisa dicek kecerdasannya seperti apa, itu kan bisa diketahui. Nah, masalah kepilihan, masalah perguruan tinggi seperti apa, fakultas seperti apa, prodi seperti apa, ini kan orang tua banyak juga orang tua yang secara finansial, secara ekonomi tidak mampu kalau mengirimkan anaknya kuliah jauh-jauh karena masih diperlukan tenaganya. Ada yang seperti itu. Banyak. Maka tidak salah anak seperti ini kuliah di daerahnya masing-masing, misalnya di Lampung atau yang dari Pringsewu di Metro atau di mana di Lampung Timur atau di mana yang ada perguruan tinggi, monggo saja, ya kan? Karena biasanya banyak keluarga kita orang tuanya itu membutuhkan tenaga anaknya, bantu inilah, bantu itulah. Orang tuanya yang ekonominya memang masih memerlukan
tenaga putra-putrinya. Nah, masalah prodi, masalah jurusan, masalah tes tentu kan semua kalau dia menginginkan fakultas-fakultas atau prodi tertentu yang kompetitif, pendaftarnya banyak, ya harus mempersiapkan diri, ya kan? Harus mempersiapkan diri. Dan itu tes seperti itu kan juga prosesnya sekarang apalagi tes langsung ya, CAT dan lain sebagainya yang itu nggak bisa diinikan, maka pilihannya ya kalau memang ya mempersiapkan diri, bisa lewat les, lewat belajar, kan bahan-bahan yang sudah kan selalu ada tersedia. Jadi itu barangkali jadi jangan sampai orang tua memaksa, ya kan, bukan memberi bimbingan, atau sebaliknya anaknya mau masuk prodi atau fakultas tertentu yang memang sangat kompetitif, ya kan. Sementara kemampuan dia, ya saya nggak katakan bodoh ya, atau dia tidak cerdas, tapi ada anak yang memang cerdas dalam bidang ilmu sosial, seni, agama, tapi untuk matematik dan lain sebagainya yang eksak nggak ada kecenderungan sana. Jangan dipaksa, nanti nggak rampung, ya kan? Baik, Prof, menentukan nggak kesuksesan tidaknya itu dari perguruan tinggi yang dipilih? Sebenarnya perguruan tinggi terlebih hari ini ya, ini kan ada perubahan yang sangat luar biasa ya. Kalau sekarang makanya ada belajar Merdeka Belajar sekarang hari ini kan beda dengan tahun 80-an, tahun 90-an, awal 2000 kan udah berubah. Sekarang mau belajar apa? Istilahnya kita dulu, orang kalau dulu bepergian tidak bawa HP, nggak masalah, nggak ada telepon, nggak ada masalah. Orang sekarang udah keluar rumah, udah berjalan 1 kilo, ternyata nggak bawa HP, dipaksa balik ya. Demikian juga sekarang mau apa, nyari apa sekarang, ya kan? Kita bisa konsultasi di Google lah, ya. Artinya apa? Sekarang belajar bahasa Inggris jauh lebih mudah, lebih sederhana, karena apa? Alat-alatnya sudah ini. Jadi tidak otomatis bahwa anak yang belajar di kota besar itu lebih pintar. Ya ini tergantung si anaknya tadi, ya anaknya seperti apa. Calon mahasiswa ini memilih prodi, ya kalau memang nggak ada, ya terpaksa dia harus jauh. Tapi kalau di Lampung ada, di daerah ada, kemudian orang tua memang sangat memerlukan tenaganya, ini perlu menjadi bahan pertimbangan. Gitu. Prof, sekarang ini kan dikenal dengan generasi Z, milenial. Semua dimudahkan dengan aplikasi dan startup tuh. Apa, Prof, untuk biar anak itu tidak terganggu dengan dimudahkan aplikasi, tapi tetap bisa fokus belajar itu di kampus itu bagaimana? Nah, ini juga untuk para dosen, untuk orang tua, ini juga paradigma berpikirnya harus berubah. Jadi dosennya pun ikut berubah. Dosennya jangan sampai dosennya itu justru tidak menguasai dunia sekarang seperti apa, dunia ini sudah seperti ini. Ternyata dia hanya mau dia. Kita juga kan harus tahu mau anak. Anak sekarang sejak bisa pegang HP, udah bisa ini. Banyak anak itu sekarang sikap-sikap anak generasi Z tadi kan ya, ini juga kan berbeda dengan dulu. Kalau dulu yang namanya ilmu itu pasti tatap muka. Sekarang kan nggak tatap muka. Perkuliahan dulu pasti tatap muka, ya kan? Sekarang nggak tatap muka, lewat Zoom, online, bisa semuanya, ya kan? Nah inilah yang dulu nggak ada. Sekarang ada. Ini ada turbulensi yang luar biasa. Nah ini juga sikap kita, baik sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai mentor, ini harus berubah juga paradigma tahun 80-an dipaksakan untuk hari ini. Anak sekarang hari ini beda. Anak kita udah, ya kan, kadang-kadang bapaknya nggak tahu, anaknya udah tahu, ya kan? Guru kalau masih ilmu-ilmu lama dia menguasai media sosial, Google dan lain sebagainya, ketinggalan. Anak sekarang mau tanya apa? Hampir bisa dibuka di Google. Dia tanya apa sekarang? Masalah ilmu sosial, ekonomi, pakar ekonomi, pakar ilmu psikologi, pakar ilmu agama, ada semua. Ya kan? Nah, disitulah makanya di sini perlu bimbingan, diarahkan. Jadi jangan sampai sekarang orang tua memaksa anaknya harus begini, sementara anaknya juga punya pilihan-pilihan yang lain. Maka inilah yang disebut dengan adanya turbulensi, ada goncangan yang luar biasa gitu. Baik, Prof, mungkin terakhir mohon pesan untuk para generasi milenial ini sebagai rektor.
mudah-mudahan pesan yang akan disampaikan ini membawa manfaat para generasi muda. Oke. Jadi ini untuk generasi ya milenial ini generasi Z ini memang Anda semua termasuk manusia paling diuntungkan gitu karena serba mudah, serba ada, ya kan? Nah, ke depan tentu tantangannya harus kita mempersiapkan diri untuk yang tantangan ke depan, jangan tantangannya masa lalu. Masa lalu udah nggak bisa, kerja juga nanti banyak sekali, maaf ya, ini banyak sekali profesi-profesi yang nanti itu menjadi nggak relevan lagi, ya kan? Mungkin nanti tentara, seperti tentara, polisi, nanti kan pakai drone, ya kan? Betul. Bahkan ilmu kesehatan itu juga terancam. Sekarang nyari sakit apa? Udah ketahuan, kita obatnya apa, ya kan? Nanti mungkin disiapkan mesin dan lain sebagainya, yang kita di situ nulis sakitnya apa, yang dirasakan apa, gini-gini, udah ada jawabnya. Ini obatnya, ini anunya, minum obat sekali sehari 3 kali, semuanya pagi, ini, udah ada semua. Nah, ini banyak sekali profesi-profesi ke depan, ini yang kita semua, orang tua itu membayangkan akan ada goncangan-goncangan nggak pernah berhenti, ya kan? Nggak pernah berhenti. Oleh karena itu, ya sebagai anak milenial, tantangannya ke depan seperti apa, yang penuh ketidakpastian justru hari ini. Kalau dulu bisa saja waktu dalam 10 tahun, 20 tahun, mungkin bahkan 1 abad itu tidak ada terjadi perubahan-perubahan. Sekarang ini 10 tahun hari ini dan 10 tahun yang akan datang sudah berubah. Ini ya, kita maaf ya, dulu nggak ngebayangkan ada internet ya yang sedemikian rupa. Sekarang saya sering katakan bahwa ada tanda kutip ya, ada agama baru, ya kan? Agama baru itu apa? Data. Ya data. Ya sekarang itu orang mau kebijakan perlu data. Data samanya penduduk Lampung. Kalau dulu kita sekarang tanya lewat Google, penduduk Lampung siapa, gubernurnya siapa, wilayahnya siapa, ada semua. Ada. Ya kan? Nah, ini semuanya, maka data itu menjadi penting. Kalau dulu kita pergi ke kota, kita harus nanya, berhenti, tanya. Sekarang kita Google Map aja udah tanya, kemana, oh belok kiri, oh belok kanan, 200 meter lagi, ini rumah yang alamat yang sedang kau tuju, ya kan? Nah, oleh karena itu, saya kira untuk ya kita orang tua juga jangan sampai menjadi orang tua yang memaksakan kehendaknya tanpa mempertimbangkan potensi anak. Jangan sampai anak itu milih profesi yang anak itu sebenarnya tidak punya bakat di situ, ya kan? Anak ini kan punya talenta. Ya setiap orang itu punya talenta sendiri-sendiri, ya kan? Meskipun itu satu keluarga, ada anak yang memang cenderungnya pada eksak, ya dorong saja ke sana. Ya matematik yang jelimet, ekonomi yang jelimet, itu orang-orang tertentu nggak suka belajar itu. Tapi ada orang yang senangnya seni, belajar kebudayaan, olahraga dan lain sebagainya. Monggo, ini orang tua, ini juga yang punya anak, punya ponakan, generasi yang akan datang tantangannya berbeda dengan yang orang tua hari ini. Dulu generasi cara belajarnya, menyiapkan diri berbeda. Jadi ke depan kita di era global ini banyak sekali ketidakpastian. Nah, tentu juga sebagai orang agama bukan hanya anak-anak dibekali dengan ilmu temuan-temuan baru, tapi juga tentu adalah agama. Jangan sampai menjadi generasi cerdas secara intelektual tapi kosong secara spiritual. Cerdas spiritual tapi juga dia kosong untuk menghadapi perubahan zaman, enggak siap. Ini jadi dua-duanya lah gitu. Baik. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat penonton MCN TV. Demikian bincang-bincang singkat kita bersama Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Mukri MAG yang sudah memberikan pencerahan buat kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Om. Terima kasih.